daripada bocor mulut masih mending bocor perut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in ma'am ba'd. Kita lanjutkan wa yahtifu ya. Ya gulam. Ya gulamu. Ya gulamu ar-ridha. Nggih. Wahai anakku, ar-ridha bil qada. Sikap hatimu yang selalu menerima dengan segala senang hati. Itu maknanya ridho. Terpaksa diterjemahkannya panjang. Sikap senang. Yang rela tuh nggak paham mana rela tuh. Sikap hati yang selalu menerima dengan segala senang hati apapun yang menjadi keputusan Allah, itu adalah ridho. Apabila engkau selalu rela dengan apapun menjadi keputusan Allah, itu atyabu min tanawulid dunya ma'al munazaati, lebih membahagiakan dirimu, lebih nyaman daripada engkau banyak memiliki dunia tapi di dalam dirimu selalu ada ketidakpuasan. Ketika dalam dirimu ada penyangkalan. Kenapa? Karena dunia ini selagi engkau masih menyangkal, dapat berapa saja engkau selalu kurang. Jadi kapan kamu senangnya? Kita terangkan dulu ini sedikit agak ini. Dulu ketika engkau belum punya sepeda, pengen punya sepeda enggak? Kenapa punya sepeda? Karena melihat teman-teman pakai sepeda. Sekali goes 5 meter. Sedangkan melangkah sekali tindak hanya setengah meter. Pengen kan? Setelah punya sepeda, pengen punya apa lagi? Setelah punya motor, punya apa lagi? Setelah punya satu berapa? Setelah punya mobil, pengen punya apa lagi? Pesawat terbang. Tidak akan pernah habis-habisnya. Jadi kapan Anda merasa nyaman hidup? Ketika Anda sudah merasa puas dan senang hati apapun yang diberi oleh Allah. Daripada kamu banyak hartanya tapi tidak pernah puas. Jadi kepuasan dunia adalah dengan sikapmu yang selalu menerima apapun yang menjadi keputusan Allah. Ini seperti diterangkan. Orang kaya yang selalu merasa kurang, orang miskin yang siap menerima apapun keputusan Tuhan, mana yang bahagia? Saya datang orang perempuan menangis, berkeluh kesah, alasannya kapal lautnya tinggal 2, truknya tinggal 4. Dia nangis. Padahal di belakang rumah saya, sana saya, banyak orang miskin yang buat makan besok aja nggak tahu, masih bisa tertawa terbahak-bahak. Jadi mana yang bahagia? Udah paham? Itu. Jadi yang penting ada membangun sikap hati, siap menerima apapun keputusan Tuhan, apapun pemberian Tuhan dengan segala senang hati. Ya udah. Sementara kita baru punya sepeda, sudah dinaik sepeda dinikmati. Iya, nanti dikasih motor ya silat nikmatinya. Ya. Terus nggak bisa beli mobil ya udah. memang lebih baik naik motor daripada naik mobil. Mobil kan resikonya lebih besar lagi nantinya. Jadi saya kira itu yang paling penting. Kemudian halawatuhu ahla fi qulubis siddiqin. Ya. Rasa manisnya kehidupan lebih manis yang ada di dalam hatinya orang-orang yang siddiqin, orang-orang yang sudah benar-benar mapan di dalam keyakinan dan akidahnya. Siddiqin selalu membenarkan apapun yang menjadi keputusan Tuhan. Min tanawulis syahawat wal ladzat,
wa ahla indahum minad dunya jami'iha. Itu lebih nyaman daripada engkau bisa mencapai pemuasan syahwat, birahi, seksual, kesenangan, makan enak, ya. Tetapi Anda selalu tidak pernah puas dengan apa yang dapatkan itu. Ya, sudah sekali bisa main cewek sehari, seminggu sekali, pengennya tiap hari. Setelah sehari satu pengennya sekali pakai 10 ceweknya pengennya. Jejer. Nggak bisa habisnya gitu, iya. Dan terus setelah punya sawah 1000 hektar beli lagi 20 hektar habisnya. Dan semuanya akhirnya hidupmu tidak menikmati kekayaanmu, tidak akan ada waktu. Orang ini selalu membeli, selalu ingin memiliki sesuatu sama sebanyak-banyaknya, mobil, motor, sepeda, pesawat, rumah, sawah, kebun. Apa yang terjadi? Nggak ada waktu untuk menikmatinya kok. Malah justru waktumu habis untuk ngurusin itu. Jadi kamu jadi babunya dunia kalau begitu. Tidak menikmatinya. Ya, sepeda mobil tabrakan marah. Ya kan? Motornya hilang marah. Rumahnya kotor marah. Akhirnya apa? Stres. Jadi jangan dikira bahwa orang yang hartanya banyak itu lebih bahagia. Letak bahagia adalah bukan pada materi tapi pada kondisi hati kita ini. Betul nggak? Mana perempuan yang paling cantik adalah yang engkau cintai. Percaya nggak? Iya. Kalau nggak dicintai cantik nggak? Ya enggak lah gitu. Nah, itu. Jadi artinya bahwa sikap menerima ini perlu kita bangun bersama-sama. Sikap menerima ada yang segini ya sudah, nasibnya Pak Tato jadi dosen alhamdulillah, jadi pegawai negeri, dapat pensiunan, gajinya segitu ya wajar alhamdulillah, terhormat, profesi yang paling terhormat jadi dosen, mencerdaskan anak bangsa, yang tersanjung alhamdulillah. Adapun mobilnya masih ya kelasnya kelas senior lah. Ya udahlah, sabarlah, nggak usah ngayal punya BMW seri 7 lagi lah. Udah ngajar gitu. Malah justru nanti dicurigai orang. Berapa sih? Masa dosen mobilnya Rolls Royce? Gitu. Jadi yang penting mah kita nikmati saja apapun yang ada. Ya, itu saja. Kita belajar semacam itu. Wa ma fiha li'annahu yatibul aish, karena orang yang hatinya sudah damai, sudah menerima, itu hidupnya sudah nyaman. Nantinya makan apa saja enak, tidur di mana saja lelap, melihat wajah-wajahnya lucu-lucu semuanya menyenangkan. Ya, kalau kita hati sedang marah, melihat muka orang nyebelin semua, menjengkelkan semuanya. Itu. Fil jumlati, pada garis besarnya, fisairil ahwal, dalam kondisi manapun, ala ikhtilafil ajnasiha, dengan berbagai macam jenisnya, takallam ada nasi bilisanil ilmi wal amali wal ikhlasi. Silakan engkau berbicara dengan siapapun, dalam kondisi apapun dan dimanapun. Satu, berdasarkan keilmuan. Ada standar saintifiknya, rasional, wal amal, dan diimplementasikan, applicable, ya kan, yang bisa diterapkan, yang bisa dilakukan. Wal ikhlas, dan ada ketulusan. Wala tatakallam 'alaiha bilisanil ilmi bila amal. Kalau ngomong sama orang jangan pakai lisan saja, sebatas ilmu saja tapi tanpa amal. Nyuruh orang supaya sholat, kamunya tidak Sholat. Seorang ayah menyuruh anaknya sholat. Di sini, di kampung saya, si bapak nggak pernah sholat, nyuruh anaknya sholat. Saya katakan dengan bahasa lokal dulu ya, nang, pada sembahyang mana los?
cukup raup bapak nira apa sing bisa sembahyang. Begitu. Wahai anak-anakku, pergilah sholat sana. Sudah cukup bapakmu saja yang tidak sholat. Begitu benar. Nah, ini kan terjadi sehari-hari. Itu yang diucapkan. Yang dia diucapkan sehari. Di mana-mana kita lihat banyak orang. Ya. Dia menganjurkan orang tidak korupsi, tapi korupsi sendiri. Ya kan gitu. Nyuruh orang rajin belajar, dia juga malas kan. Sampai guru agama yang ngajarin sholat, enggak sholat juga gurunya. Apa artinya? Ini maksudnya artinya ngajak orang itu yang benar-benar yang sudah kamu lakukan, bukan hanya sekedar ilmu. Ya, ilmu semua juga bisa. Yang berarti mengamalkannya, yang bila amalin. Fainahu la yanfa'uka wa la yanfa'u man 'indaka. Karena ilmu yang tanpa diamalkan itu tidak memberikan manfaat kepadamu dan tidak memanfaatkan kepada dan tidak akan memberikan manfaat kepada keluargamu dan teman-temanmu. Enggak ada manfaatnya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anukal, beliau berkata, wa yahtiful ilmu bil amali. Ilmu itu akan berbisik, akan mengundang, akan mendorong kita untuk beramal. Itu ilmu yang bermanfaat. Fa in ajabahu, itu pun kalau dijawab panggilannya itu. Ilmu mengundang kita untuk beramal. Ketika dijawab panggilannya tidak amal, ya sudah itu namanya benar berkah. Wa illa, kalau tidak dijawab irtahala, ilmunya pergi. Yang dimaksud pergi itu tarhalu barakatuhu. Artinya keberkahannya yang hilang. Hanya ilmu kok. Hanya bisa debat aja, ngadu dalil. Kelakuan mah kayak monyet kelakuannya. Iya. Ilmu mah tinggi, kelakuannya kayak monyet. Ini banyak sekali. Namanya, kalau ini namanya jarkoni. Ngajar uang Bling lakoni. ngelakoni. Iya. Ya, itu semacam itu. Nah, ini terjadi pergeseran nilai dalam pendidikan sendiri. Harus kita perhatikan bahwa pendidikan kita zaman dulu pada waktu kita masih kecil, namanya sekolah di SD, SMP, SMA, di pesantren, itu kan pendidikan sifatnya normatif. Artinya ketika guru ngajarin saya sholat, gurunya sholat. Kalau guru ngajak kita zikir, gurunya juga berzikir. Itu adalah pendidikan yang sifatnya normatif. Tetapi sekarang sudah bergeser. Pendidikan kita dengan deskriptif. Yang penting murid paham. Mengerjakan atau tidak mengerjakan itu bukan tugas guru. Yang penting Anda ngajarin murid jampi-jampi sholat, bisa sholat, selesai. Itu tugasmu. Adapun melakukan sholat atau tidak, itu bukan tugas guru. Itu namanya deskriptif. Yang penting asal paham. Saya seperti itu. Sehingga banyak, bukan di sini aja, di sana, di Timur Tengah juga. Bulan puasa, dosen ngajak ilmu tafsir, tapi cuma ngerokok. Jadi kayak orientalis kan. Orientalis kan ahli agama ya, tapi kita tidak mengamalkannya. Seperti itu. Jadi hanya ilmu aja, nggak ada barokahnya. Itu sudah semakin banyak di sini. Gejala seperti itu sudah semakin banyak. Ya. Banyak orang bicara tentang tasawuf, tapi dia nggak pernah mengalami perilakunya beda. Ya. Dia ngajak orang supaya meninggalkan dunia, dia ini serakah. Ya. Dia mengajak orang jujur, ini juga pendusta. Itu. Jadi ke depan memang kita nggak usah kagum dengan ilmu. Yang perlu kita kagumi adalah pembuktian dengan perbuatanmu sendiri. Sedikit apapun ilmumu, tapi ketika engkau amalkan, itulah yang paling hebat. Kalau tidak, ya keberkahnya hilang. Hanya sebatas ilmu saja.
Ya. Wa tabqa 'alaika hujjatuhu. Yang tinggal hanya hujahnya saja. Argumentasi saja, premis saja, silogismenya saja, kesimpulannya saja. Hanya sebagai dalam artian keilmuannya saja. Tasiru aliman maftunan. Engkau bisa menjadi orang alim yang dikagumi. Ilmunya hebat, betul. Iya, betul, kagumi. Waduh, bukan main, wawasannya luas dan sebagainya. Iya. Bi'ilmihi, dengan ilmunya. Tabqa 'indaka syajaratuhu. Tapi yang ada hanya pohonnya saja. Engkau punya ilmu seperti punya pohon, pohonnya hebat, hanya pohonnya saja. Wa tadhabu 'anka samaratuhu, tapi buahnya enggak ada, hilang. Jadi orang yang punya ilmu tanpa amal itu kayak orang punya pohon tapi enggak ada buahnya. Punya apa? Punya pohon jeruk. Buahnya mana? Enggak ada. Lalu yang lucu apa? Daunnya gitu. Iya. Jadi orang yang punya ilmu tanpa diamalkan tuh di sini diibaratkannya seperti kita punya pohon tanpa buah, tanpa buah. Salillah. Tanyalah kepada Allah Azza wa Jalla an yarzuqaka halan wa maqaman. Mintalah kepada Allah supaya engkau diberikan hal dan diberi maqam. Diberikan keteguhan hati, kemantapan jiwa untuk bisa mengamalkan segala ilmumu, maksudnya begitu. Wa maqaman, dan posisi baina yadayhi, di sisi Allah. Fa idza razaqaka, ketika engkau diberi rizki oleh Allah, dianugerahi dengan keteguhan hati, kekokohan jiwa, bisa mengamalkan dengan tulus ikhlas. Ya, salhu kitmana dzalika, mintalah kepada Allah supaya keistimewaanmu bisa mengamalkan segala ilmumu itu tetap disembunyikan. Jangan sampai ada orang lain tahu. Sebab bagaimanapun juga apa yang menjadi sumber kebahagiaanmu ketika banyak orang lain tahu, diganggu. Saya enggak. Kalau orang tahu Anda punya uang 1 miliar, hati-hati, jendela pasti teralis semua. Betul enggak? Ketika engkau punya istri yang cantik jelita, so hati-hati. Iya. Iya. Jadi kenikmatan yang membahagiakan kamu itu ya dirahasiakanlah. Fa'amma bi ni'mati rabbika fahaditsu, itu bukan dalil kita menceritakan kenikmatan. Kita selalu menyadari kenikmatan, bukan menceritakan. Masa diceritain gimana lagi? Masa hari ini engkau dapat uang 500 miliar cerita sama orang? Ya nggak mungkin dong, bukan begitu. Artinya sadar diri dan menyadarinya. Seperti itu. Wa anda tuhibba idhara syai'in minhu, dan minta kepada Allah supaya kamu jangan ada keinginan untuk menampilkan keistimewaanmu itu dalam mengamalkan ilmu. Artinya seperti kesaktian, karomah, maunah, itu jangan kau ada muncul keinginan ingin pamer kepada siapapun. Ada pengen kelihatan. Orang kaya ya pengen kelihatan. Orang cantik pengen kelihatan. Orang pinter gayanya lain kok. Iya. Orang sakti juga sama. Itulah, jadi diperangi ya, jangan sampai muncul ada keinginan diperlihatkan kepada siapapun. Idza ahbabta idhara ma bainaka wa baina al-haq azza wa jalla, ketika engkau kepingin menampilkan keistimewaan yang terjadi antara dirimu dengan Tuhanmu, kana laka sababan lihalakika, itu akan berakibat fatal atas dirimu sendiri. Itu namanya membocorkan rahasia. Daripada bocor mulut masih mending bocor
besar perut. Udah, gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.